Shalom Bapak Ibu, selamat berhari Minggu. Kita masih beribadah secara online. Kiranya pesan Tuhan hari ini juga bisa meneguhkan kita, menguatkan kita, membawa kita kembali kepada rencana Allah yang semula. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, biar Engkau mengurapi setiap kami, biar roh hikmat dan wahyu terus berbicara kepada kami, mempersiapkan hari-hari hidup kami dalam jelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Kalau situasi hari-hari ini semakin tidak membaik, biar kami bisa membaca rupa zaman. Terima kasih Tuhan, dalam segala hikmat dan pengertian, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu terus dalam kondisi sehat, dalam keadaan yang baik, terus memberi diri untuk Tuhan, terus jadi saluran berkatnya Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Firman Tuhan berpesan buat kita. Ini penting sekali. Saya terus akan mengulang hal ini. Melandasi kehidupan kita adalah asal ada makanan dan pakai, cukuplah itu. Dan ingat apa yang menjadi tujuan kita, rencana Allah buat hidup kita, yaitu untuk setiap kita orang percaya menyatakan kemuliaannya di antara bangsa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat kehidupan saudara dan saya boleh memuliakan Bapa di surga, boleh menjadi percaya lewat kehidupan saudara dan saya. Ini penting. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan dengan satu tujuan, yaitu kemuliaannya dinyatakan lewat saudara dan saya. Ini tidak mudah, apalagi berkaitan dengan banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita cita-citakan, membuat kadang-kadang situasinya kok firman Tuhan seperti tarik-menarik dengan hidup kita, gitu ya, jelas. Sebab keinginan daging dan keinginan roh bertentangan, tidak mungkin bisa sama. Apa yang saudara kejar, apa yang saudara putuskan hari-hari ini sangatlah penting untuk langkah saudara ke depan. Saya tidak bilang, cari Tuhan berdoa saja, ngapain kita bekerja. Orang bekerja adalah orang yang melaksanakan firman Tuhan, gitu ya. Jadi kalau setiap kita bermalas-malas menikmati kenyamanan yang ada, saya pikir ini tidaklah bijaksana, ya. Sebab firman Tuhan mendorong kita juga untuk belajar dari semut, gitu ya. Adam ditugaskan sejak mulanya untuk mengelola taman. So, bagaimana mungkin jadi orang percaya berharap berdoa mujizat turun duit dari langit dan kemudian tenanglah jiwaku. Tidak begitu Bapak Ibu, ya. Saya pikir itu konsep-konsep yang tidak benar, yang mungkin itu dari lingkungan yang membentuk kita, gitu ya. Kadang-kadang lingkungan kekristenan juga membentuk kita bahwa jadi orang Kristen pasti diberkati. Jadi orang Kristen pasti diberkati untuk apa? Diberkati untuk memberkati, itu pasti. Memberkati lewat apa? Uang? Tidak bicara soal uang, soal bicara hidupmu yang menjadi berkat buat orang lain. Kalaupun kau dipercayakan dengan keuangan yang cukup ataupun keuangan yang berlimpah, tetaplah menjadi saluran berkat. Kalaupun kau cuma punya 2 peser seperti ibu janda tua yang mempersembahkan persembahan yang orang lain mentertawakan, kok cuma sedikit sekali, tetaplah menjadi saluran berkat. Artinya apa? Dia memberi seluruh hidupnya, ibu tua itu. Karena apa? Dia nggak tahu lagi besok mau masak apa, tapi dia beri seluruh hidupnya kepada Tuhan, dia persembahkan, dan dia mendapat pujian dari Tuhan. Kenapa? Dia memberi jauh lebih banyak daripada kalian yang ngasih duitnya sekantong-sekantong. Kenapa? Karena dia memberi dari seluruh hidupnya, dari apa yang dia punya di dalam hidupnya. Saya akan bacakan di Roma 14 ayatnya ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, gitu. Sekali lagi, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
bukan soal cita-cita. Kerajaan Allah bukan soal keinginanmu yang terpuaskan, bukan soal kehendakmu yang terlaksana, soal cita-citamu yang tercapai. Bukan soal itu kerajaan Allah. Tapi apakah dengan adanya cita-cita yang tercapai kita mempermuliakan Allah? Ya, kita bisa mempermuliakan Allah, tapi bukan itu. Sekali lagi, soal kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Artinya bagaimana engkau menempuh cita-citamu, menempuh kesuksesanmu, menempuh keberhasilanmu dengan cara yang benar, dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Kenapa? Karena cara yang kita pakai selalu membawa kita ke dalam masalah yang baru, masalah yang membuat kita semakin tenggelam. Kadang-kadang cara-cara kita yang kita pakai membuat kita semakin tersesat. Jadi milikilah standar kebenaran. Bagaimana saudara memiliki standar kebenaran? Hari ini saudara punya Alkitab di tangan saudara. Mungkin saudara alasannya, oh buku Alkitab udah nggak bisa dibaca, susah, saya nggak bisa juga baca di buku, mata saya nggak mampu. Tapi ada saat ini Alkitab di dalam genggaman tanganmu. Engkau bisa membacanya, engkau bisa melihatnya, engkau bisa merenungkan itu siang dan malam. Engkau bisa mendengarkan banyak khotbah-khotbah, tidak hanya mungkin dari gereja kita, tapi juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang saudara mesti belajar dari hidupnya, gitu ya. Tentang apa? Tentang kebenaran, gitu. Tentang cara hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, soal kerajaan Allah, firman Tuhan menegaskan, bukan soal makanan dan minuman, bukan soal pencapaian demi pencapaian, tapi soal kebenaran. Jadi mulailah untuk mengenal Tuhan itu secara pribadi sebagai kebenaran. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi hasrat hatinya, ikuti, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup saudara. Mudah? Tidak mudah. Kenapa? Karena kecenderungan daging kita menginginkan hal-hal yang tadi, makanan dan minuman, yang artinya bicara tentang kesukaan diri, kesukaan kita secara pribadi, menikmati keinginan-keinginan kita jauh lebih banyak daripada melakukan kehendaknya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa kita diteguhkan dan dikuatkan untuk terus berjalan menuju ke dalam keserupaan dengan Kristus. Jangan menyerah, sebab pertandingan yang kita lakukan bukanlah pertandingan lari sprint jarak cepat, tapi pertandingan orang percaya adalah pertandingan maraton. Usia yang kita capai mungkin bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, bisa sampai 80 tahun. Kalau kuat ya, itu merupakan perjalanan yang cukup panjang. Itu sebabnya kekristenan dibilang sebagai sebuah perjalanan yang panjang. Kenapa jalan? Karena kalau lari cepat lelah. Kalau berlari tanpa kekuatan Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengikut Tuhan. Ada banyak angin badai, ada banyak angin kenyamanan juga yang datang untuk mencobai kita, untuk membuat kita jatuh. Tapi hari ini biarlah kita kembali kepada Kristus, kembali kepada Tuhan, bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran. Soal apa lagi? Damai sejahtera. Soal apa lagi? Soal sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini yang dinyatakan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Buah-buah roh adalah kasih, ya, damai sejahtera dan sukacita. Dan ini tidak bisa diberikan oleh orang lain, tidak bisa diberikan oleh keadaan, tidak bisa diberikan oleh lingkungan. Karena siapakah yang memiliki kasih? Yang memiliki kasih, yang memiliki kasih adalah Allah itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dia adalah sumber damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Sebuah perasaan tenang, nyaman, yang tidak takut terhadap situasi. Artinya kita merasa comfort, terlindungi di dalamnya. Itulah perasaan damai sejahtera. Pikiran kita nggak semrawut, gitu ya. Itulah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ini hanya bisa didapatkan dari hubungan saudara dengan Tuhan, saudara kafa dengan Tuhan. Ini tidak bisa didapati dari saudara punya uang, saudara bisa beli hiburan, saudara bisa datang ke tempat yang menurut saudara nyaman. Ini tidak bisa.
tidak bisa lewat itu semua. Ini hanya bisa dilewati melalui keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman bagaimana maksudnya? Apakah nyanyi di kamar aja 2 jam 3 jam? Keintiman bukan soal bernyanyi, tapi soal hati yang terangkat kepada Bapa, hati yang terangkat kepada Tuhan, untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan Tuhan. Untuk apa lagi? Untuk bisa menikmati Tuhan, menikmati baitnya, kemuliaannya, kemurahannya, merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacitamu gak bisa dibeli oleh ulangmu, sukacitamu gak bisa dibeli oleh anak-anakmu, sukacitamu gak bisa dibeli dari saudara datang ke tempat-tempat hiburan atau ke tempat-tempat wisata yang bagus hari-hari ini. Sukacita kita hanya datang dari Tuhan. Jadi soal kerajaan Allah, soal damai sejahtera, soal sukacita dari Roh Kudus, dan soal kuasa, mari datang kepada Tuhan hari-hari ini untuk kita bisa menerima itu. Kenapa? Karena hati yang gembira ujung-ujungnya adalah obat. Artinya hidup saudara bisa mengalami pemulihan, tubuhmu bisa disegarkan kembali. Itu hanya di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Kita mengucap syukur atasnya. Tuhan, terima kasih hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu, biar kami boleh hidup di dalamnya, terus berjalan di dalam Engkau, menikmati kerajaan-Mu, menikmati sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.